itu intinya umat Islam terbentukkan lagi gitu kan. Ya. Islam ini dan syariah ini diturunkan itu untuk memperbaiki manusia, bukan untuk menjelekkan manusia, bukan untuk menghancurkan manusia. Jadi di saat orang itu bisa menerima Islam, berarti dia terbimbing dengan nilai-nilai yang terpuji. Maka di saat orang tidak mau dibimbing oleh Islam, maka dia tidak akan menerima kebaikan yang terpuji. Itu pasti, ya. Pasti. Karena di dalam Islam itu semua ada aturannya. Sampai masuk ke kamar kecil, itu ada aturannya. Kamar kecil itu ada aturannya. Diatur bagaimana sebelum dia masuk, gimana yang masuk, doanya apa, dan bagaimana kalau ada di dalam. Itu kamar kecil yang dianggap tempat yang paling hina, apalagi di tempat-tempat yang terpuji, ya. Manusia yang di tempat-tempat yang terpuji dia mengenakan nilai-nilai Islam itu mesti manusia yang terpuji. Berarti mesti diatur. Iya, berarti mengelola negara, mengelola masyarakat itu terpuji ya Tat ya? Iya. Nah, kalau terpuji berarti di dalam Islam gimana bisa dianukan? Jadi begini. Kita ini kadang-kadang kan kita Muslim, tapi kadang-kadang menerima penjelasan nilai-nilai Islam itu dari orang yang tidak Islam, itu yang keliru. Sehingga kita memberikan sebuah penilaian ajaran Islam itu akhirnya bias dan bahkan negatif. Taruhlah syariah. Ayo silakan diteliti dengan jujur nilai-nilai syariah yang negatif yang mana, silahkan jujur, yang meliti jujur, dan silahkan diteliti dengan adil, terbuka. Ya terbuka. Silah mana yang tidak baik, ya. Karena di saat syariah itu bisa diterapkan manusia dan bisa dipakai manusia itu akan terpuji. Karena syariah itu melarang dan mengharamkan nilai-nilai yang rusak. Syariah melarang zina, haram hukumnya. Syariah melarang orang berbuat dusta. Syariah melarang orang berbuat nista. Syariah melarang menyakiti orang lain. Artinya nilai-nilai yang sangat terpuji diatur. Saya katakan tadi, WC aja diatur. Apalagi yang di atas WC gitu loh, bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita, ini begitu. Jadi karena kita itu mendapatkan penjelasan dari orang-orang non-muslim menggambarkan seakan-akan syariah itu monster gitu loh. Di saat monster datang maka akan merusak. Padahal syariah itu bukan seperti itu. Syariah itu semua nilai terpuji. Kalau seandainya masyarakat ini bersyariah, jadi soleh. Kalau soleh, pemerintah itu tugasnya ringan. Polisi aman. Tidak akan melihat orang minum khamr, nggak akan melihat orang berjudi, nggak akan melihat orang membunuh, nggak akan melihat orang mengganggu. Semua akan aman. Masyarakat akan soleh. Maka pemerintah akan ringan tugasnya. Polisi akan ringan tugasnya. Iya kan? Tentara juga akan dengan tugasnya. Silakan ditunjukkan negara yang menggunakan nilai-nilai syariah itu dipastikan negara yang paling aman. Pasti. Silakan kalau nggak percaya diadakan penelitian dengan baik. Nah, cuman persoalannya karena kita ini mendapatkan penjelasan syariah itu dari orang-orang yang tidak mengerti syariah. Maka Rasulullah mengatakan itu namanya roil bidah. Orang tidak mau ngerti Islam tapi bicara masalah Islam. Orang tidak mengerti syariah bicara masalah syariah. Orang tidak ngerti khilafah bicara masalah khilafah. Ya semua sudah. Khilafah itu apa? Kalau perlu didiskusikan dalam forum biar semua mengerti. Apa makna khilafah itu apa? Kenapa? Khilafah itu pernah
berkuasa di muka bumi ini berabad-abad, ratusan abad, dan tidak ada orang yang dirugikan, semua akan merasa senang. Kenapa sekarang orang harus dibungkam, tidak boleh berbicara khilafah? Karena di saat khilafah ini akan kembali, mereka akan merasa rugi karena tidak bisa menjajah, nggak bisa mengambil hak orang lain, tidak akan bisa menguasai negara, nggak akan bisa mengambil harta benda negara. Karena sistem khilafah itu akan berbicara seluruh sumber agama, sumber negara itu untuk rakyat. Tidak boleh kemudian dikuasai oleh perorangan. Ada yang menguasai negara dan untuk kepentingan rakyat. Oke, Kak, gini. Sebenarnya kan khilafah sendiri memang sejarah sudah membuktikan tidak ada yang dirugikan. Tapi ini kan saya heran khususnya di Indonesia, mengapa itu loh, saya saran gini, sarannya gimana Tan? Pada kita umat Islam di Indonesia khususnya ya, dengan perkataan orang-orang yang notabene itu dia orang-orang terkenal ya, orang-orang yang bukan sembarangan orang yang bicara tentang itu, tentang memojokkan Islam sendiri, padahal mereka juga sering mengatakan NKRI harga mati, saya Pancasila dan sebagainya. Tapi ternyata setelah ada Islam sedikit kelihatan sedikit saja, mereka sudah terutama rektor juga tinggi dudukan, rektor, menteri kan, orang-orang mereka itu yang orang-orang yang bukan sembarangan orang yang bicara itu. Nah, kita kan khawatir tolonglah di Indonesia ini menjadi umat Islam yang aman gitu menyampaikannya. Ya, itu intinya begitu. Jadi kan itu kita supaya juga nyaman. Ya. Islam di Indonesia itu biar nyaman gitu. Kalau kita mengacu kepada sabda Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang muslim yang lain merasa aman dari lisannya dan dari mulutnya. Jadi lisannya itu harus, ngomongnya itu membuat umat Islam yang lain aman, tidak sakit. Kalau dia seorang muslim kok lisannya selalu menyakitkan umat Islam, berarti menurut hadis ini belum dia jadi muslim. Karena umat Islam masih tersakiti dengan lisannya. Jadi keimanannya perlu dipertanyakan kan? Istilahnya begitu, perlu belajar Islam dengan sungguh-sungguh supaya mempelajari Islam itu dengan ikhlas, sungguh-sungguh, jangan dipolitisir. Kalau Islam dipolitisir, akhirnya Islam itu seakan-akan sebuah atribut yang tidak perlu diperjuangkan dan diamalkan. Saya muslim, tapi kesehariannya, perbuatannya selalu bertentangan dengan nilai Islam. Itu kan tidak boleh ya. Karena Islam itu harus melalui 3 faktor. Kalau salah satu nggak ada, maka dia tidak. Yang pertama adalah dia ikrar bilisan, dia mengucapkan saya muslim ya, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan. Kalau dia hanya lisan saja, hatinya menolak, munafik. Jadi saya muslim tapi hatinya menolak Islam, itu munafik. Kalau lisannya nggak mengucap, hati tok dibatin, tok kebatinan. Kalau lisannya iya, dia meyakini, tetapi perbuatannya menolak, itu fasik. Maka kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, ya kita mengucapkan, meyakini, mengamalkan. Kalau salah satu faktor nggak ada, berarti bukan muslim. Jadi 3 itu harus 3-1 ya? Iya, menjadi faktor utama, nggak bisa ya. Jadi orang muslim kok perbuatannya kok bertentangan dengan nilai-nilai Islam, ya bukan muslim.
Maka di saat mereka meributkan tentang khilafah, ayo didiskusikan biar mengerti masyarakat. Jadi ilmunya itu biar dimiliki masyarakat. Kalau memang belum siap, ya tidak harus. Gitu. Kan, kan ilmunya itu dimiliki dulu. Nah, jangan menolak kemudian tidak mengerti ilmunya, kan nggak benar. Ya. Kan jangan satu pendapat saja, satu jalur saja, harusnya dua jalur ya. Harusnya didiskusikan, masyarakat biar tahu ilmunya. Kalau belum siap kan nggak ada masalah. Kalau belum siap nggak usah perlu dipaksakan diterapkan ya tadi ya. Nah, itu adil tadi. Ya alhamdulillah tadi. Jangan sampai kita belum tahu ilmunya sudah maki-maki. Nggak benar itu. Jadi gini, kayak orang buta. Orang buta, ada banyak orang buta melihat gajah macam ekor, bahwa gajah itu kayak pecut. Padahal nggak ngerti. Artinya kalau yang megang tubuhnya gajah itu kayak dinding, karena lebar gede, kan jadi kacau. Nah itu dan seterusnya. Itulah pembodohan umat, karena umat tidak dicerdaskan, justru malah dibodohkan dengan kata-kata yang tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh umat. Kalau kita menolak dan menerima itu kan harus tahu ilmunya gitu. Jangan sampai kita menolak nggak tahu ilmunya, kita menerima nggak tahu ilmunya, kan dalam Islam nggak boleh gitu. Oke. Terima kasih, mungkin lain waktu bisa dilanjut. Saya simpulkan saja nih, kayaknya gini para pemirsa, ini penting kan kalau belum tahu ilmunya tentang khilafah itu jangan sampai menyalah-nyalahkan khilafah. Harusnya kan didiskusikan ilmunya bagaimana biar masyarakat tahu dulu. Masalah dilaksanakan ya tadi ya, itu urusan kedua. Kita terbuka dulu dengan adil, didiskusikan dengan adil, maka biar masyarakat tahu ini plus minusnya. Dan apalagi negara demokrasi, apalagi katanya lagi negara demokrasi dan Pancasila harga mati katanya. Terus kalau NKRI kalau demokrasi itu sah-sah saja kita menawarkan untuk diskusi bersama. Nah, nggak ada larangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini. Ini lampunya apa namanya? Tutup. Kuat. Ini udah habis belum? Ini udah udah 15 menit lebih. Aku tadi nggak siap anunya sih. Saya ingat.